perjalanan terus berlanjut hingga ke wilayah Matraman, Jakarta Timur. Saat memeriksa seorang pria, perhatian Bribka Ambarita beralih pada teriakan perempuan yang mengarah kepada ejekan. Ayo kita bawa itu. 4 remaja terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bribka Ambarita cukup marah dengan perilaku keempat remaja ini karena terkesan merendahkan anggota polisi saat menjalankan tugas. Terlebih, kendaraan yang mereka bawa tidak dilengkapi surat-surat. Sini. Mas, sini, Mas. Sini. Have some respect. Hey, shut the fuck. Dia teriak kok. Kamu yang teriak tadi. Hormatin sedikit orang. Siapa? Enggak apa-apa. Bukan punyamu negara ini. Kami melaksanakan tugas. Hebat kau kalau udah teriak-teriak. Sini, datang sini. Hei, sini. Saya tes urinmu satu-satu. Hargain orang dikit, ya. Gak berarti kamu habis mabuk-mabukan, habis dugem, suka-suka kamu teriak-teriak sama orang di situ, ya. Kami melaksanakan tugas. Motor siapa ini? Motor siapa? Hah? Suratnya mana? Nggak ada, saya tahan. Kau KTP-mu mana? Saya belum ada. Nggak ada KTP, saya tahan kau. Kau KTP-mu mana? Ya. Baru umur 17. Kenapa kamu keluar-keliaran jam segini? Kau kira kalau kamu dugem-dugem hebat, mabuk-mabuk hebat? Iya. Siapa yang tadi teriak-teriak? Siapa? Untuk apa kamu teriak-teriak? Iya, teriak. Untuk apa kamu teriak-teriak? Ada videonya sini. KTP-mu kumpulin. Kami di sini melaksanakan tugas. Kamu teriak-teriakin kayak nggak ada harganya. Biar kamu rasakan dulu. Motor ini STNK-nya mana? Yang bawa motor siapa? SIM mana? Nggak ada. Teriak-teriak kau. Bonceng berempat, nggak pakai helm, nggak ada STNK, nggak punya SIM. Hebat kau. Anak pejabat? Iya. Hebat. Biar kau lihat nanti. Kita tes urinnya di kantor. Tim Raimas Backbone bergegas memeriksa seluruh isi dompet keempatnya untuk mencegah adanya narkoba yang disembunyikan. Akhirnya, Bribka Ambarita mengarahkan keempat remaja menuju Polres Jakarta Timur. Mereka akan dibawa ke unit reserse narkoba untuk menjalani tes urin. Hormatin dikit orang. Biar kau dihormatin orang. Nah sekarang itu kalian saya bawa dulu ke narkoba, tes urin dulu, biar dikasih tahu orang tuanya. Saya hanya mau meriksa identitas. Ya udah mau saya telepon, Bang. Ngapain nanti? Nggak ada apa-apa. Saya hanya mau meriksa identitas. Saya bisa. Sini saya bentar. Sini saya nggak bisa. Saya bentar. Ada apa sih? Tolong beri yang itu. Raimas Backbone kembali menjelajah jalanan. Patroli berhenti di kawasan Banjir Kanal Timur. 7 remaja yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan berusaha kabur saat dihadang Raimas Backbone. Turun deh, Mbak. Diam, Mbak. Diam. Sini. Gak apa-apa. Turun. Turun. Geser sini. Yes.
Sini, sini, ngapain kau? Kunci, Pak. Ya udah santai aja. Iya. Santai, yang cewek bisa sini. Iya. Bawa handphone enggak? Bawa handphone enggak? Handphone mana? Lagi di boarding. Ini lobetnya mana ada? Itu handphone enggak lobet itu. Itu enggak lobet itu. Jangan dihapus-hapus. Jangan dipegangin handphonenya. Jangan dihapus itu. Iya bentaran doang. Udah aku telepon dulu. Ya nanti Mbak. Enggak bapak dulu bentaran dulu. Bapak dulu Kalau mau bentaran. Enggak orang bentaran kok. doang kok. Bentaran doang aku telepon bapak. Beneran. Bentar ya. Nanti Mbak. Sini sebentar. Sini sebentar. Sini sebentar. Seorang remaja perempuan memaksa untuk menghubungi orang tuanya. Padahal Raimas Backbone tengah dalam proses pemeriksaan. Akibat tingkah perempuan ini, Bribka Ambarita harus bersikap tegas. Tindakan ini dilakukan karena muncul kecurigaan akan adanya barang yang disembunyikan di telepon genggam perempuan ini. Enggak tar dulu pak. Enggak saya minta tolong teleponin dulu bentaran bapak yang ini. Mbak, kamu berdiri. Berdiri. Kamu kerja di mana? Aku di. Saya dengan hormat. Saya mau periksa. Saya kan nggak bisa periksa mbak perempuan. Nanti saya bawa kantor biar perempuan yang meriksa ya. Iya tar dulu bentar. Ini simpel aja masalahnya. Iya, betul, Saya hanya Pak. mau meriksa identitas. Saya hanya mau meriksa identitas. Ya udah mau saya telepon, Mbak. Ngapain nanti? Nggak ada apa-apa. Saya hanya mau meriksa identitas. Saya periksa. Sini saya bentar. Sini saya bisa. Sini saya bentar. Ada apa sih? Tolong beri yang itu. Dugaan Raimas Backbone terbukti. Terdapat obat keras jenis tramadol yang disembunyikan di dalam casing telepon genggamnya. Ada obat. Ya udah itu di handphonemu. Kamu perlakukan kamu sebagai perempuan. Pantesan nggak ada apa-apa. Itu tramadol. Jangan bikin saya tidak menghargai perempuan ya. Ada sesuatu pasti di handphonemu. Cuma itu doang. Itu teman saya nitip. Nitip siapa nama temannya? Dari awal kan sudah saya bilang, kenapa kamu nggak mau kooperatif? Kalau kamu nggak salah, kamu nggak pasti kooperatif kamu. Loh kemana sini? Hargai dirimu sebagai perempuan. Saya dilahirkan dari perempuan. Saya harus menghargai perempuan. Mbak harus kooperatif juga. Cuma tramadol aja kok. Kenapa dibuat jadi seperti ini repotnya? Buka. Mbak namanya siapa? Hah? Siapa? Nama aslinya? Itu nama asli aku. Nama panjangnya? Nama di siapa? Kamu untuk apa makan tramadol? Dengar. Jangan, enggak seperti itu, enggak seperti itu. Kami di sini juga dengar dulu. Kami di sini tugasnya membuat orang agar lebih baik. Dari pertama, kami sudah mengelak untuk kami periksa. Ini identitas sebagian dari tugas dan wewenang kami untuk memeriksa. Ternyata di daliknya ada tramadol. Come on. Sudah berapa lama makan tramadol? Ya, ini sih. Hah? Iya. Nggak usah gini bilang. Nggak usah. Udah berapa lama makan tramadol? Nggak usah gini. Biasa aja. Iya. Aku nggak mempan yang gitu juga. Ya, cuma tramadol aja kok. Saya kira tadi sabu sekilo di handphone itu. Mengingat tidak ada indikasi narkotika dalam jumlah yang besar, maka Raimas Backbone melanjutkan perjalanan. Saat melintas di Jalan Jatinegara, kecurigaan tertuju pada seorang pemuda yang mengendarai motor tanpa plat nomor kendaraan. Ternyata di dalam bagasi motornya
ditemukan 2 STNK yang diduga palsu serta sejumlah uang ratusan ribu rupiah. Diam. Diam. Kau habis dari mana? Hah? Diam. Habis dari mana? Diam. Plat nomornya banyak banget itu. Kau habis dari mana? Woi, habis dari mana? Sulawesi. Enggak. Itu ada berapa? Apa? Itu ada berapa? Itu 14 Pak. enggak. Ini motor habis dari mana? Woi, Ini mau berangkat mau diantar Pak. diantar kemana? Kenapa? Dari mana? Sulawesi. Motor apa? Kirim Pak. Dikirim apa? Kirim. Woi, dikirim apa? Kirim Pak. Dikirim apa? Enggak, motor apa nih? Masalah nggak tahu saya. Hah? Nggak tahu. Enggak tahu gimana? Jadi saya diberitahu dikirim Pak. Apa? Dikirim. Siapa nyuruh ngirim? Ada bosnya saya. Bosnya? Terus Saya dikirim Pak. motor apa ini? Tahu juga Pak. Yang penting dikirim kenapa Pak? Ke siapa? Saya abang ada. Enggak, motornya apa itu? Coba lihat dulu. Cocokin STNK-nya, John. STNK-nya kok ada 2 STNK-nya? Hah? Kok ada 2 STNK-nya? Ada apa ini? Saya Enggak. cuma ngantar doang. Siapa yang nyuruh? Ada bos saya tadi Pak. Bos apa? Kok dua-duanya nggak ada plat nomornya? Ini motor curian. Tahu Pak. Saya cuma ngirim Pak. Benar. Ini Allah. Iya, aku tahu. Maksudnya ada apa dengan motor ini? John, periksa ininya, John. John, handphonenya, John. Pegang dulu itu, pegang. Periksa nih. Di bawah. Diam. Cuma ngantar doang Pak. Siapa coba? Bosmu itu apa? Hah? Bosmu itu apa? Ya ngirim antar motor. Ngirim enggak? Showroom. Bukan. Saya showroom ya gitu. Hah? Jadi dikirim ke apa? Tepatnya saya antar. Showroom. Enggak juga Pak. Berarti motor. Apa? Motornya diantar di kontrakan saya. Motornya diantar ke kontrakanmu. Kontrakan teman saya. Berarti motornya gak jelas dong itu ya? Ya, kalau nggak jelas saya nggak tahu. Saya cuma ngantar buat makan dapat Hah? Berapa uang nganternya? 200. Raut puas tergambar di wajah Bribka Ambarita. Malam ini, Raimas Backbone berhasil mengamankan pelaku jaringan pencurian kendaraan bermotor. Jadi pada saat ini kita berhasil menangkap satu orang pelaku yang kita duga melakukan curanmor. Ini kita bisa melihat di sini mereka membobol stop itu. Namun demikian, untuk mengelabui polisi, mereka tetap menempelkan seperti biasa kunci seperti biasa. Namun demikian bisa kita lihat di sini untuk kunci untuk ignitionnya dia sudah hancur. Untuk itu kita menemukan juga ada uang, sejumlah uang, dan menemukan ada 2 STNK yang palsu. Untuk mendalami curanmor ini, Raimas Backbone membawa pemuda beserta motornya menuju ke Mapolres. Tindakan ini secepatnya dilakukan karena diduga kasus ini cukup besar sehingga harus segera dilakukan oleh unit reserse kriminal Polres Metro Jakarta Timur.
Liga 1 2019 dalam laga pekan ke-18 siap dimulai. Kali ini, duel antara PS Tira Persikabo sebagai tuan rumah menjamu Persib Bandung. Sejak sore, pendukung kedua tim sudah memadati jalan menuju Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Puluhan ribu bobotoh dan pendukung Persikabo sudah memadati Stadion Pakansari. Di awal babak pertama, Tira Persikabo mendapat kesempatan penalti. Osas Saha tak mau kehilangan momen. Tendangannya berhasil mengarahkan bola mencetak angka. Sorak-sorai kegembiraan supporter Persikabo bergemuruh meramaikan suasana stadion. Tak lama berselang, kericuhan mewarnai laga. Padahal pertandingan babak pertama masih berlangsung dan belum rampung. Ujang lipur.